Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat para mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Nah, hari ini kembali saya bergabung belajar bareng ya, Mas Duki bersama teman-teman untuk membahas topik yang penting dalam kajian atau dalam mata kuliah teori dan perspektif komunikasi. Nah, teman-teman, kalau kita membaca banyak sekali literatur, juga sejarah komunikasi itu sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu dan para penemunya, maka sesungguhnya kita bisa menyimpulkan 3 hal ya. Pertama, bahwa ada perdebatan, ada diskursus yang mencoba untuk memahami bahwa ilmu komunikasi itu monodisiplin atau lintas disiplin ya. Ada 2 selalu pendapat yang melihat ini. Jadi apakah ilmu komunikasi itu sesuatu yang utuh sebagai scientific subject atau dia sebetulnya berinteraksi, berdialektika dengan subjek pengetahuan yang lain. Nah, perdebatan yang kedua adalah yang menyangkut bahwa apakah ilmu komunikasi itu bersumber sepenuhnya atau diekstrak sepenuhnya dari kawasan barat, bisa Eropa, bisa Amerika ya, Western perspektif, atau sebetulnya ilmu komunikasi itu juga bisa bertumbuh atau diekstrak dari kawasan dunia yang lain, termasuk Indonesia. Nah, jadi ini perdebatan yang sekarang disebut the westernizing communication theory atau juga the colonizing communication theory. Nah, perdebatan yang ketiga itu adalah yang menyangkut bahwa apakah ilmu komunikasi itu sesuatu yang bersifat praktikal, sesuatu yang bersifat fungsional, atau dalam aliran ilmu itu disebut juga positivis, atau ini sesungguhnya adalah sesuatu yang juga bersifat, kalau tadi disebut empiris gitu ya, objektivis, kalau ini disebut sebagai subjektivis, kritikal, dan berbasis pada konsep-konsep yang romantik. Nah, dalam sejarah ilmu komunikasi, kalau kita bicara perkembangan teori, harus kita akui bahwa memang dominasi atau hegemoni referensi dari barat itu masih kuat. Ya, oleh karena itu, dalam pembelajaran kita juga di kelas, kita pertama-tama mau tidak mau harus merujuk ya apa yang sudah dikaji dan berkembang di kawasan barat. Barat di sini tadi bisa Eropa, bisa Amerika, termasuk Amerika Utara ya, ada Kanada dan sebagainya. Nah, kalau kita berangkat dari 3 hal itu, maka ini menjadi bahwa pengkajian teori itu sangat kompleks ya. Artinya kita tidak semata-mata misalnya teori itu A, B, C, ada lebih dari 100 teori komunikasi, tapi kita melihat lebih jauh karena ini untuk magister ya kan, S2, bahwa teori-teori ini sebetulnya dia berada dalam konteks seperti apa. Nah, kaitannya dengan konteks inilah topik kita hari ini, itu kita membahas tentang perspektif gitu ya. Nah, perspektif ya itu bisa di dalam bahasa Indonesia mungkin cara pandang atau cara kita melihat, bisa juga perspektif itu point of view, positioning di mana kita berangkat ya, dari sudut mana gitu ya, dari pojokan mana. Nah, bisa juga perspektif itu sebagai sebuah yang disebut pendekatan, yang tadi bisa positivis, bisa post-positivis, bisa kritis, dan seterusnya ya. Nah, misalnya kalau kita merujuk perdebatan Littlejohn ya, itu ada buku yang sangat legendaris, Theories of Human Communications gitu ya. Nah, itu beliau menyebutkan bahwa perspektif itu ya satu dialog, satu dialektika gitu ya. Nah, terutama ketika Pak Littlejohn ini itu membaca karya yang juga banyak kita pelajari di Indonesia yang digagas oleh Robert T. Craig, yaitu Communication Theory as a Field ya. Jadi paper dari Craig ini kemudian mencoba untuk meneruskan kerja-kerja dari Littlejohn, tapi lebih jauh ternyata dia bisa menjadi sebuah perspektif untuk melihat berbagai teori yang ada. Nah, kita pada kesempatan ini akan mencoba menggali sekilas gitu ya, bagaimana
perspektif-perspektif dalam ilmu komunikasi, terutama yang merujuk pada pemikiran Robert T. Craig. Nah, sekali lagi, ini sesuatu yang kompleks, dan kalau kita simpulkan di awal, apa yang disampaikan oleh T. Craig itu menggambarkan komunikasi itu ilmu yang lintas disiplin ya. Jadi ada yang bahkan mengatakan, misalnya ada E.M. Griffin gitu ya, juga bukunya sering kita pelajari di Indonesia. Dan tentu kalau kita baca pendahulu komunikator scholar yang lain, misalnya Shannon and Weaver ya, Wilbur Schramm ya, itu semuanya orang-orang Amerika. Mereka kan ada yang dari teknolog, ada yang dari ekonomi, ada yang dari dunia political science. Nah, lalu mencoba untuk meramu itu semua. Apalagi dalam sejarahnya, kalau kita bicara perang dingin antara Rusia Amerika, maka ilmu komunikasi itu dulu identik sebagai tool of political propaganda. Oke, sekarang kita coba satu-satu melihat apa yang ditawarkan oleh T. Craig dalam papernya yang berjudul Communication Theory as a Field ya. Nah, jadi ada 7 ya, ada 7 perspektif. Nah, yang pertama yang disebut dengan socio-psychological perspective. Yang kedua, cybernetic perspektif. Yang ketiga, retorika atau rhetorical perspektif. Yang keempat, semiotika atau semiotik. Yang kelima, socio-cultural tradition atau perspektif. Yang keenam, the critical atau perspektif kritis. Dan yang ketujuh, the phenomenological tradition atau fenomenologis. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi saya coba meng-highlight saja ya beberapa poin dari 7 perspektif itu. Yang pertama yang disebut dengan sosio-psikologik, bisa dibaca di situ ya, ada kata psikologi, berarti ini menyangkut komunikasi yang berbasis pada human individual ya, ke individu manusia. Bagaimana dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, bagaimana dengan orang lain, dan bagaimana dia memproses secara kognitif apa-apa yang menjadi interaksi poin dari orang lain kepada dirinya atau lingkungannya. Nah, jadi ini banyak sekali merefer pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perilaku ya, atau juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persuasi dalam komunikasi. Nah, ada banyak sekali tema-tema yang berkaitan dengan pendekatan atau perspektif psikologi. Jadi misalnya bagaimana komunikasi individu itu bisa diprediksi lebih awal bentuknya atau luarannya, dan juga bagaimana misalnya seseorang ketika berkomunikasi itu beradaptasi dengan situasi lingkungannya. Kali ini dia seperti ini, sebelumnya seperti itu, dan sebagainya, dari dimensi psikologi, khususnya kemana? Ke pesan-pesan yang bersifat verbal dan juga pesan-pesan yang sifatnya non-verbal. Nah, kemudian yang kedua itu cybernetic. Cybernetic ini asalnya adalah berangkat dari ilmu maths ya, matematika gitu ya, bahwa segala sesuatu berkaitan dengan perilaku komunikasi itu bisa diinterpretasi terkait dengan sebuah sistem, sebuah alur, sebuah proses yang sistemik dari A, B, dan C. Dan bisa juga kalau analoginya tubuh manusia lebih bersifat biological gitu ya. Nah, jadi cybernetic itu mengacu pada teori proses bagaimana orang membentuk, kemudian mendeliver dan memfeedback komunikasi dalam satu diksi yang disebut network, itu jaringan gitu ya, komunikasi dalam kerangka jaringan atau relationships. Nah, kemudian kalau kita berangkat kepada cybernetic ini, kita akan teringat pada konsep yang dikembangkan Shannon and Weaver sebagai ahli matematika ya kan, bahwa informasi atau komunikasi itu terdiri dari ada informan, komunikan, kemudian transmitter, kemudian channel, kemudian destination, lalu ada noise dan sebagainya. Jadi itu proses yang sifatnya mekanistik. Nah, saya lanjut ke perspektif yang ketiga, yaitu retorika. Ini yang disebut perspektif paling tua di dunia. Berangkat jauh ke belakang di era Yunani kuno ya, di mana pusat perhatiannya adalah pada speech, pada percakapan.
pada bagaimana orang menyampaikan idenya secara verbal. Yang ini kemudian berkembang hari ini menjadi misalnya ilmu-ilmu opini publik, ya, ilmu-ilmu mengenai public relations, ilmu-ilmu mengenai human use symbol, use words to communicate, to influence others, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kita tahu misalnya studi-studi yang dikembangkan oleh Roland Barthes bahwa ada namanya orang itu berkomunikasi melalui simbol-simbol, lalu itu punya makna tertentu, lalu kemudian ketika dipersepsi secara otonom memberi makna lebih lanjut. Nah, ini proses-proses yang sifatnya retorik gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke perspektif yang berikutnya, yaitu perspektif yang kelima ya, atau perspektif yang berkaitan dengan socio-cultural tradition atau ilmu budaya. Jadi berbeda dengan psychological perspektif tadi, ini berkaitan dengan hubungan kita sebagai individu dengan masyarakat ya, interaction between people rather than individual, yang berkaitan dengan banyak hal hari ini ya. Misalnya bagaimana orang berada dalam kerumunan ya, bagaimana orang menjadi bagian dari heroisme dalam satu aksi publik gitu ya. Nah, fokus dari perspektif ini itu adalah bagaimana identitas seseorang itu kemudian berinteraksi dengan identitas lain yang lebih luas, komunitas gitu ya, menyatu dia. Yang itu misalnya kita bisa menggambarkan tadi suasana demonstrasi misalnya, itu kan suasana yang sebenarnya beyond dari individual stand. Orang kemudian menjadi kolektif. Nah, bagaimana proses dia berkomunikasi kemudian berinteraksi itu menarik diteliti dalam konteks socio-cultural perspektif. Nah, kemudian yang keenam ya, masih dua lagi ya, critical traditions. Apa maksudnya? Itu bahwa ilmu komunikasi itu tidak hanya bicara kultur, aspek perilaku manusia dengan orang lain, dengan alam, tapi juga menyangkut struktur, yaitu menyangkut satu organize, satu powers, satu kekuasaan yang melingkupi dirinya. Jadi seseorang misalnya berbicara A, berbicara B, berperilaku A, berperilaku B, pasti ada pendorongnya, driversnya. Sama misalnya ada sebuah media kok jadi partisan, misalnya media televisi kok jadi politis, itu dalam perspektif kritis diasumsikan ada kontrol terhadapnya, yang itu bisa dari pemiliknya, bisa juga dari struktur yang lebih besar lagi, yang itu dikaji sebagai satu disiplin yang disebut dengan ekonomi politik komunikasi gitu ya. Jadi ini menggambarkan bahwa critical tradition perspektif itu menggambarkan bahwa seseorang itu berada dalam satu ekosistem atau ada power structures, bahkan ada ideologi yang mempengaruhi segala tindakan komunikasi. Nah, kita masuk ke perspektif yang terakhir atau yang ketujuh. Oke, sebelum masuk, jadi saya mau singgung sedikit juga contoh The Frankfurt School yang ada di Jerman, itu kita banyak merujuk karena mereka menjadi pionir dari kajian tentang komunikasi dalam perspektif struktural ini ya, dalam perspektif kritis. Mereka disebut neo-Marxis ya, yang kemudian berkembang di Amerika dan kita adopsi di Indonesia melalui beberapa buku tentang ekonomi politik komunikasi. Nah, yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan teori fenomenologi. Ini biasanya banyak dipakai untuk riset-riset kualitatif ya. Apa itu fenomenologi? Itu dia mengasumsikan bahwa orang-orang menginterpretasi lebih tepatnya pengalamannya, pendapatnya itu biasanya berdasarkan apa yang dia lewati dalam hidupnya gitu ya. Bagaimana dia memahami kehidupan, worldview-nya biasanya mempengaruhi pada cara dia mengkomunikasikan sesuatu. Jadi misalnya kita bertanya pendapat orang tentang A, tentang B. Nah, kita punya asumsi fenomenologis bahwa orang itu punya pendapat A, yang satunya B, karena ada frame of experience-nya di lingkungan sosial. Jadi perspektif ini mengajak kita belajar mengetahui bagaimana proses orang menjadi,
proses orang berpendapat, proses orang kemudian dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ada sesuatu yang manifest, ada sesuatu yang laten, yang kemudian mempengaruhi yang disebut dengan the appearance of an object maksudnya, and the condition of it. Jadi bagaimana kondisi komunikasi tertentu itu dipengaruhi oleh, sekali lagi, frame of reference dan juga frame of experience ya. Nah, teman-teman, ini tentu masih sangat dasar ya, kita mendiskusikan 7 perspektif. Saya kembali ke pengantar tadi sebagai penutup, bahwa dengan kita membaca Robert T. Craig ini, kita jadi paham bahwa ilmu komunikasi itu mix gitu ya, antara multidisiplin, satu sisi dia juga lintas disiplin, dia kemudian positivis, kritis, objektivis, empiris, dan sesungguhnya ini tantangan kita di Asia, di Indonesia, ilmu komunikasi ini itu tidak hanya berbasis di Eropa atau Amerika di Barat, tapi sesungguhnya challenge dari Robert T. Craig juga mungkin juga pasti ilmuwan yang lain seperti Littlejohn ya, dan banyak ilmuwan kritis yang selanjutnya meneruskan mereka seperti Christian Fuchs dan Vincent Mosco, bahwa kita harus melakukan decolonizing, kita harus melakukan dewesternizing, sehingga teori-teori yang selama ini kita pelajari dari Barat kita bisa seimbangkan dengan apa yang kita bisa eksplor dari Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.